Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Ole, 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 ole. Saudara-saudari yang terkasih, Jumat dini hari saya sudah siap-siap untuk menonton sepak bola seperempat final antara Indonesia dan Korea Selatan. Pelatih Indonesia Kim Tae-yong, bagaimana orang Korea melatih Indonesia untuk mengalahkan Korea, dan ini menjadikan sesuatu yang unik. Dan ternyata Indonesia menang dengan skor berapa? 10-11. Dan pahlawannya adalah kiper Hernando Eri yang menggagalkan 2 penalti, tendangan penalti, dan kemudian serempak orang-orang Indonesia menyanyikan pasti menang, Indonesia pasti menang. Saudara-saudari yang terkasih, saya menonton dari dalam kamar saya, tetapi karena tidak ada sinyal di kamar saya, maka kemudian HP saya dengan streaming keluar. Tidak ada sinyal dan akhirnya hilang. Saya harus keluar kamar untuk menonton karena wifi-nya jauh dari dapur, dan saya kemudian menemukan lagi. Saya masuk kamar, kemudian keluar dan mati lagi. Maka pengaruh sinyal, pengaruh pulsa, wifi itu menjadikan, atau wifi itu menjadikan hambatan. Maka kemudian ketika kita keluar di depan kamar, saya akhirnya jam 12:30 pagi, menikmati bola itu. Indonesia lawan Korea Selatan U23. Kalau nanti bisa menang sampai ke final, Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia. Ole, 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 ole. Sayang, sinyalnya tidak bagus. Ketika saya duduk di depan kamar untuk mendapatkan sinyal, nyamuk mengeroyok saya. Semuanya menjadi tidak nyaman. Semuanya harus dipukuli karena nyamuknya itu menjadikan semacam bencana. Saya tidak bisa menikmati melihat streaming untuk pertandingan sepak bola itu. Maka semua ditepok-tepok semuanya. Dan akhirnya saya melihat, tentu saja dengan syukur walaupun dengan keluar semuanya itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang Yesus sebagai pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Kalau kita sebagai ranting tinggal di dalam pokok anggur, maka kita bisa berbuah. Tetapi kalau tidak, kita akan tidak berbuah dan kering karena dibuang untuk dibakar. Barang siapa tinggal dalam aku, dia akan berbuah. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Kalau kita berada di dalam pokok anggur itu sebagai ranting, kita berbuah, kita subur, kita merasa aman dan damai, kita mendapatkan makanan jasmani rohani, kita mendapatkan seluruh berkat Tuhan, dan kita pun akan mewartakan, membawa sukacita Tuhan dengan buah-buah yang kita hasilkan. Sama seperti nonton sepak bola tadi, ketika sinyal kita tidak baik, maka relasi kita dengan sumber sinyal ini menjadi buruk, dan kita pun tidak bisa menikmati apa yang ada di dalam gambar streaming itu. Sepak bola menjadi tersendat-sendat dan kita tidak tahu akhirnya on time. Saudara-saudari yang terkasih, zaman Yesus, pokok anggur dan ranting bisa bersatu. Tetapi ketika Yesus sudah naik ke surga, mengirimkan Roh Kudus, bagaimana bersatu dengan Yesus di dalam rohnya? Ada beberapa tulisan, salah satunya buku Conversation with God, itu mengatakan bahwa kita bisa berkomunikasi dengan roh-roh
dengan Tuhan, dengan mereka yang kita cintai dan sudah menghadap Tuhan. Itu yang pertama. Tentu saja ini sangat mustahil bagi kita kalau kita tidak mendapat kesucian penuh, atau kalau bukan kehendak Tuhan. Seperti Paulus, ketika Saulus jatuh dari kuda mau mengejar pengikut Kristus, tetapi dia kemudian mendengar sabda Tuhan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus kemudian mendengar dan bertobat. Atau Matius, ketika Yesus datang ketemu Matius, Yesus mengatakan, "Ikutlah aku," dan mereka pun ikut. Atau Petrus, Andreas, "Kamu akan kujadikan penjala manusia." Semuanya ikut. Langsung mendengar dari telinganya masing-masing suara Tuhan. Yang kedua, karena ini bagi kita di dunia sekarang sangat susah. Yang kedua, cara komunikasi bisa dengan simbol-simbol atau tanda-tanda, yaitu dengan thought atau pikiran, nalar, akal budi. Maka dari situ kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, sang pokok anggur itu. Contohnya, ketika saya dulu mulai retret 30 hari, retret agung, saya disuruh merenungkan Tuhan yang mengasihi saya. Bagi saya sulit sekali karena doa berdosaan saya di masa lalu. "Tuhan, kenapa kamu mencintai saya, tetapi kok saya punya pengalaman seperti ini, buruk itu. Saya merasa salah, gagal dalam hidup kita." Saya kemudian dari doa-doa itu berjalan menuju ke kapel jam 5:30 sore untuk misa di kapel, misa harian bersama frater-frater lain. Melewati satu kandang ayam yang bentuknya tingkat, dan kebetulan induk ayam baru menetaskan anak-anak yang kecil-kecil. Maka ketika sudah sore, induk ayam masuk ke kandang, anaknya tidak bisa naik. Maka kemudian mereka membingungkan, karena anak-anak ya. Kemudian induknya naik turun. Begitu saya lewat, saya dikira mau mengganggu anak ayam, maka saya dikabruk ya sama induk ayam. Saya jengkel karena saya juga dalam kondisi kekeringan, desolasi. Saya tidak merasakan hiburan dalam doa-doa saya. Saya tendang ayam itu. Berkali-kali saya tendang, berkali-kali juga dia melawan saya, tidak takut. Lalu saya tinggal, saya pikir yang gila siapa, saya atau ayamnya, kalau saya teruskan tendang-tendangan begitu. Dan saya masuk ke kapel dengan hati yang gelisah, jengkel, untuk menanti misa jam 6 sore. Tetapi di luar dugaan, saya dibimbing oleh Roh. Saya kemudian bertanya, kenapa ayam tadi yang terngiang-ngiang di dalam benak saya? Ayam yang saya tendangi. Kemudian saya mendengarkan sabda, "Kalau ayam saja induknya rela mati, rela berkorban untuk mendampingi anak-anaknya, apalagi aku Tuhanmu, rela untuk mati demi kamu, demi menyelamatkan engkau." Pelan-pelan saya terbuka mata saya. Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu indah, Tuhan yang begitu mencintai saya dan mengampuni saya. Maka dari situ, dengan simbol ayam tadi, dengan anaknya, induk ayam dan anaknya, saya merasakan kembali Tuhan yang mencintai saya. Itu cara yang kedua setelah cara Yesus ngomong langsung tadi. Yang kedua adalah cara dengan akal budi otak, dengan image, dengan simbol, dengan bentuk-bentuk semacam tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Kemudian cara yang ketiga, yang lebih dalam adalah dengan perasaan. Kapan saya merasa terhibur, merasa dikuatkan? Kapan saya merasa gelisah, merasa diri tidak pantas, merasa diri ini tidak layak? Maka di situ pelan-pelan kita bisa menemukan mana sabda Tuhan, kehendak Tuhan. Bagaimana kita berkomunikasi. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mengalami pengalaman konsolasi desolasi, yang di sini adalah artinya pembedaan roh, discretio spiritu, maka di situ kita bisa menemukan ketika hidup kita, hati kita, feeling kita bahagia,
Walaupun berat, tetapi kita tertantang untuk menghadapi, tidak takut. Kita tidak merasakan ketakutan dan putus asa. Di situ Tuhan berkarya. Tetapi ketika kita walaupun kelihatannya mudah dan dikuatkan, dan kita merasa terlalu tidak tenang, merasa ini sesuatu yang seakan-akan tidak layak dan sepantasnya, maka di situ kita menemukan ini bukan kehendak Tuhan. Tentu banyak latihan dibutuhkan untuk itu, supaya kita mengenal kapan kita terhibur, kapan kita dikuatkan, kapan kita justru semakin jauh dari Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.